Benarkah ketika menonaktifkan mode profesional, lalu kemudian mengaktifkannya kembali, kita memulai lagi dari nol? Itu sama sekali tidak benar. Ketika kita menonaktifkan mode profesional, yang berubah itu hanya insight saja guys. Semuanya menjadi nol. Dan itu tidak masalah, karena insight itu sebenarnya hanya sekedar laporan performa kinerja akun. Sementara pencapaian-pencapaian kita sama sekali tidak berubah. Ketika kita mengaktifkan kembali mode profesional, maka pencapaian-pencapaian selama ini itu akan tetap tidak berkurang dan tidak berubah. Dan sebenarnya sudah dijelaskan apa yang berubah dan apa yang tidak berubah ketika kita menonaktifkan mode profesional. Nah, di sini apa yang berubah? Insight Anda yang sudah ada tidak akan tersedia lagi. Apa yang tetap sama? Teman, pengikut, dan konten profil Anda saat ini tidak akan berubah. Jadi banyak yang ketakutan, oh nanti pengikut saya berkurang, penghasilan saya akan hilang, fitur monetisasi saya akan nonaktif kembali. Itu sama sekali tidak guys. Saya sudah mencoba beberapa kali menonaktifkan mode profesional, dan ketika mengaktifkannya kembali maka pengikut saya, penghasilan saya, fitur-fitur monetisasi yang sudah aktif itu tetap sama, tidak berubah. Sekali lagi yang berubah hanya insight saja, hanya laporan. Mengapa jadi nol? Ya karena dia baru mau melaporkan lagi ketika kita mengaktifkan mode profesional. Kalau selama ini yang dilaporkannya kan itu kinerja akun selama 28 hari terakhir. Nah, seperti ini contohnya. Yang berubah itu hanya yang insight ini aja guys. Laporan kinerja selama ini 28 hari terakhir. Contohnya seperti ini. Nah ini semua nanti akan jadi nol. Dan itu sebenarnya bukan masalah karena tidak ada yang berkurang atau tidak ada yang berubah di pencapaian-pencapaian kita selama ini, karena ini hanya laporan saja. Dan ini biasanya yang nampak adalah laporan di 28 hari terakhir. Dan coba perbandingkan misalnya laporan kinerja saya 28 hari terakhir ini, kalau saya ubah ke laporan hari ini, kinerja hari ini, maka ini minus semua, 00. Karena memang hari ini saya tidak ada melakukan interaksi. Pengikut neto tinggal 5 orang. Itu yang untuk hari ini. Perbandingkan dengan yang 28 hari. 28 hari terakhir. Nah, dia jadi banyak. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia di 0 hari, makanya dia 0 semua. Karena kita baru mulai lagi. Jadi 0 lagi dia semuanya. Tapi sekali lagi itu hanya sekedar laporan apa yang sudah dikerjakan oleh akun kita. Jadi bukan masalah pencapaian. Kalau misalnya pengikut neto ini misalnya, ya, ini hanya pengikut neto di 28 hari terakhir. Jumlah pengikut kita di 28 hari terakhir. Kalau misalnya saya kasih di hari ini, nah pengikut neto saya hanya 5 orang. Tetapi itu tidak masalah karena yang dihitung untuk syarat monetisasi iklan in-stream itu yang 5.000 adalah yang ini guys, yang jumlah pengikut di profil. Nah, kalau ini sudah mencapai 5.000, maka sudah memenuhi syarat untuk iklan in-stream. Jadi seperti itu. Pengikut neto kan itu hanya laporan berapa jumlah pengikut bersih kita selama 28 hari atau selama hari ini. Dikurangi dengan yang mengikuti dan yang membatalkan mengikuti. Sementara jumlah pengikut yang sebenarnya kita cek di followers. Jadi masalah pengikut neto itu sebenarnya tidak perlu dipedulikan guys. Memang banyak teman-teman pemula yang begitu khawatir, begitu ketakutan ketika pengikut netonya kecil sedikit. Padahal bukan pengikut netonya yang diperhitungkan sebenarnya, tapi pengikut secara keseluruhan. 5.000 followers sebagai syarat iklan in-stream itu bukan pengikut netonya yang dihitung, tapi pengikut secara keseluruhan guys. Nah, makanya kepada teman-teman yang followersnya masih di bawah 2.000, masih di bawah 3.000, biasanya saya sarankan untuk mengembalikan dulu akunnya ke profil biasa.
penuhi dulu pertemanannya sampai 5.000, baru aktifkan lagi ke mode profesional. Kenapa? Karena jumlah pertemanan di akun profil biasa itu otomatis menjadi pengikut di Facebook profesional. Sementara mencari pertemanan kan jauh lebih gampang daripada mencari pengikut. Nah, daripada teman-teman menghabiskan waktu hanya untuk mencari pengikut, lebih baik balikkan dulu ke Facebook profil biasa, penuhi pertemanan sampai 5.000 karena itu sangat gampang. Tinggal add dan konfirmasi sembarang orang. Kalau sudah mencapai 5.000, baru balikkan ke mode profesional. Jadi waktu dan tenaga Anda tidak habis hanya untuk mencari pengikut. Itu, guys. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti tutorial-tutorial berikutnya.